Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Mingyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk kita dapat merenungkan, baca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas perkenanan-Mu kami boleh bangun pada pagi hari ini ada di dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai istirahat kami, Engkau memulihkan segala kekuatan dan kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami hendak melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami di dalam segala hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, mampukan kami untuk melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam perkenanan dan perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan pada pagi hari ini kami di dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga sungguh firman-Mu akan menjadi kekuatan yang meneguhkan iman kami di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 9 dan yang kedua dari Roma 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 9, Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Yang kedua dari Roma 6 ayat 11, Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah berarti memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan, dengan berfokus pada kesadaran bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah dan harus kita abdikan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kesombongan atau kemuliaan diri sendiri. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, dan ketika kita harus mati akibat dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah lah yang kembali memberikan hidup itu kepada kita melalui penebusan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang sudah ditebus oleh darah yang mahal di kayu salib, yaitulah darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi kita demi kita untuk menerima hidup itu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-9, pemazmur dalam konteks ini sedang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, sebab ia telah diselamatkan dari maut. Keselamatan yang diterimanya membuat ia
bertekad untuk mengarahkan seluruh kehidupannya berjalan di hadapan Tuhan, bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Bagi pemazmur, hidup yang masih ada tersisa adalah sebuah kesempatan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kitab Roma, Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma tentang kehidupan baru yang harus dijalani oleh jemaat Tuhan. Paulus menasehati jemaat bahwa hidup lama yang dikuasai oleh dosa sudah berakhir. Sekarang hidup yang kita jalani adalah kehidupan untuk kemuliaan Allah. Orang percaya tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, melainkan hidup terikat kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hidup benar, kita mempersembahkan hidup kita bagi Allah, bukan menurut keinginan daging, untuk kesenangan diri sendiri. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan karena kasih karunia Tuhan. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, kehidupan orang percaya menerima penebusan dari dosa oleh karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan, marilah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan bagi Allah. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan hidup baru yang menjaga kekudusan, hidup dengan penuh syukur kepada Allah, teguh, taat, dan setia di dalam iman kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa hidup kita ini bukan milik kita, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seluruh kehidupan kita tujukan untuk memuliakan Allah di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini. Amin. Demikian perenungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan keselamatan bagi kami. Mampukanlah kami hidup untuk Tuhan, hidup di dalam kekudusan, taat dan setia hanya kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Dimanapun kami, Engkau tugaskan. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau mendukung saudara-saudara kami yang masih ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan, saat ini kami menyatukan hati, kami mohon urapan kuasa Tuhan yang mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang masih ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah melalui pengobatan dan juga perawatan yang boleh mereka terima, Tuhan, Engkau pakai sarana bagi Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, Jemaat Galang Ningyang Abian Base dalam segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga semuanya boleh kami lewati dan kami selesaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu.
Saat ini Tuhan, kami siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami dengan baik, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini bersama-sama dengan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.